Yang berikut Ustadz, ini ada hal yang menurut saya penting, mungkin juga bagi yang lain. Karena untuk beriman kepada Rasul kan standarnya tadi itu adalah ada dua tadi. Ya. Sekarang ini dalam fenomena kita berbangsa dan bernegara, dalam memahami Islam, mengamalkan Islam, sepertinya hendak dipaksakan satu cara beragama gitulah. Dan sepertinya ada himbauan untuk menggombosi dan menganggap itu adalah radikal. Nah, ini pertanyaan saya sekarang, bagaimana menyikapi ini? Kelihatannya kan standarnya, andaikan sekarang ini himbauan itu mengacu kepada apa yang baru Ustadz katakan tadi, kita sangat berterima kasih, kita sangat bersyukur. Tapi sepertinya trennya sekarang ini seolah-olah agama ini diurusi, tetapi dalam versi yang maunya mereka. Kalau tidak begini, ini sikap kita harus bagaimana menghadapi ini. Karena saya membayangkan jangan-jangan bulan depan atau tidak cukup sepertinya ada komando seperti itu. Ya, demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau tahu jawabannya? Panjang nih jawabannya. Jawab dulu, tanya dulu. Jawab dulu aja ya. Pertama, kita berdoa supaya itu tidak terjadi. Ya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana dulu isunya santernya luar biasa, bahwa yang akan menang dalam pilkada DKI itu adalah fulan. Ternyata bukan. Ya. Sudah mereka menskenariokan sedemikian rupa, tapi karena wallahu a'lam, mungkin karena Allah yang mendengar doa banyak dari kaum muslimin yang tulus mendoakan kebaikan untuk negerinya, ternyata ada juga yang dikabulkan oleh Allah sehingga makar mereka gagal. Ya. Jadi jangan pesimis dulu. Jangan pesimis dulu. Yakinlah, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tapi syaratnya in tansurullah. Syaratnya itu, tolong dulu agama Allah ini. Ya, tolong dengan apa? Wujudkan semaksimal mungkin. Perbaiki cara kita beragama. Yang masih belum sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuaikan. Yang sudah sesuai, perbaiki kualitasnya. Ya. Dengan cara itulah Allah SWT akan menolong kita. In tansurullah yansurkum. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kalian itu bersabar dan bertakwa, maka makar-makar mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Ini solusinya, sabar dalam istiqomah beragama. Sabar itu bukan tidak berbuat, sabar itu berbuat. Istiqomah dalam beragama walaupun berat, ini bagian dari kesabaran. Dan kita bertakwa terus, kita pertahankan, kita jaga ketakwaan kita. Ya. Nah, kalau mudah-mudahan tidak, tapi kalau seandainya betul terjadi, bagaimana sikap kita? Sudah dijelaskan kok sama Allah. Ya. Di surat, kalau seandainya terjadi apa yang kita khawatirkan itu, maka Allah sudah jelaskan di akhir-akhir surat Al-Ahzab. Wa yauma ya'adzu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya. Tetap kita harus istiqomah. Apapun resikonya, selama kita bisa bertahan, tidak hanyut, tidak mengikuti ajakan-ajakan yang membahayakan keselamatan kita di akhirat, maka kita bertahan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal seperti ini. Andai dulu saya mengikuti jalannya Rasulullah saja, saya nggak berteman, nggak bersahabat dengan orang-orang itu yang menyesatkan saya dari jalan Allah. Ya. Ingat firman Allah di surat Allah juga menjelaskan di surat Al-Baqarah, "Ittabarra alladhina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab." Ingat ketika orang-orang yang diikuti para pemimpin
yang dahulu memerintahkan rakyatnya untuk bermaksiat kepada Allah itu berlepas diri dari rakyatnya. Pada hari itu para pemimpin akan berlepas diri dari kita, dari para pengikutnya. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan semua relasi itu putus, nggak ada lagi. Loh kan dulu saya milih kamu, kok sekarang kamu tinggalkan saya? Ya itu Allah sudah menjelaskan, tidak akan ada orang mengingat-ingat jasa orang lain kalau di akhirat itu. Jadi buat apa kita pertaruhkan nasib kita untuk mereka? Toh mereka tidak akan memperhatikan kita sedikit pun, akan menghindar, melepaskan diri dari tanggung jawab. Ya. Di ayat yang lain juga di surat Saba, ya. Allah mengatakan di situ, saya lupa ayatnya. Intinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang menyesal, kenapa saya telah mengikuti dia? Mana tanggung jawabmu? Oh, dia enggak mau urusan sama kita. Ya. Jadi kalau memang akhirnya, mudah-mudahan tidak seperti itu, tapi kalau memang akhirnya kita ini dipaksa untuk meninggalkan. Jadi intinya kalau kita ini disuruh memilih, pilih mana, taat kepada Allah dan Rasulnya dengan resiko, atau taat kepada mereka dengan resiko, maka kita pilih yang resikonya paling ringan. Ya ini kita tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, walaupun resikonya berat. Mungkin resikonya kita harus hijrah, yaitu resiko beragama. Itu konsekuensi, ya. Konsekuensi karena apa? Bumi Allah kan luas. Kalau diintimidasi di sini pindah ke, harus keluar negeri, ke beda kecamatan. Kalau lebih enak nggak apa-apa, itu hijrah itu. Beda provinsi atau beda pulau, ya nggak apa-apa. Yang penting bagaimana kita tetap bisa menjadi hamba Allah. Itu inti hidup kita di dunia ini, kita bisa menjadi hamba Allah. Di belahan bumi manapun nggak masalah. Bumi Allah kan luas, ya. Nah.